Heo po gengs. Dalam berbagai kebudayaan, penggunaan patung sebagai tanda dari sebuah peradaban emang sering digunakan. Bahkan hingga sekarang, pembuatan patung raksasa masih sering dilakukan untuk membuat sebuah tempat menjadi ikonik. Hari ini, Daftar Populer bakal ngajakin kamu jalan-jalan nih buat ngeliat patung tertinggi di dunia. Bagi kamu yang sering nonton film Hollywood, pasti patung ini gak asing dong. Patung bernama Cristo Redentor atau Christ the Redeemer ini adalah patung ikonik yang berada di Rio de Janeiro, Brasil. Dengan bentuk tangan yang membentang, patung Yesus yang ikonik ini memiliki lebar tangan 28 meter dan tinggi mencapai 30 meter. Dari sejarahnya, patung dengan berat 635 metrik ton ini dibangun antara tahun 1922 hingga 1931. Pada saat dibangun, patung ini menghabiskan sekitar 3,6 juta US dollar atau setara dengan 51,7 miliar rupiah. Setelah berhasil dibangun, secara instan patung ini pun menjadi simbol umat Kristen di seluruh dunia. Namun bukan cuma itu, sekarang tempat ini menjadi sumber wisata ikonik di Rio de Janeiro dan Brasil. Pokoknya belum afdol ke Brasil kalau belum sempat ke patung ini untuk berfoto. Kalau patung tadi udah gede, sekarang kita pindah nih ke patung yang jauh lebih gede. Sekarang kita udah sampai di patung The Motherland Calls yang ada di Rusia. Patung ini pertama kali dibuka ke publik di tanggal 15 Oktober 1967. Pada saat itu, patung ini menjadi patung tertinggi di Eropa dengan tinggi 85 meter. Patung seberat 8.000 ton ini memiliki bentuk perempuan yang memegang pedang dan siap untuk berperang. Soal uang yang dikeluarkan, patung ini menghabiskan sekitar 35 juta US dollar atau sekitar 502 miliar rupiah. Bagi orang Rusia, patung ini menyimbolkan panggilan dari Ibu Pertiwi untuk berjuang atas nama negara. Makanya, patung ini terus dijaga untuk mempertahankan semangat kebangsaan di sana. Kayaknya patung gini juga nih dibutuhkan di Indonesia. Siapa tahu ya kan, anak-anak muda di sini juga jadi cinta negara karena punya patung Ibu Pertiwi. Selanjutnya ada patung dari Filipina. Wih, deket nih sama Indonesia. Di negara yang dipimpin oleh Presiden Duterte ini, ada patung yang bernama Tower of Peace, yang melambangkan Bunda Maria. Patung yang selesai di tahun 2021 kemarin ini memiliki tinggi 88 meter. Dengan tinggi tersebut, Tower of Peace menjadi patung Bunda Maria paling tinggi yang ada di dunia. Oh iya, penyelesaian dari patung ini juga disebut sebagai keajaiban oleh beberapa orang di Filipina karena bisa selesai meskipun pembangunannya sempat terhambat pandemi. Kalau biayanya sendiri, patung ini menelan sekitar 200 juta peso atau sekitar 56 miliar rupiah. Oh iya, di bagian lain Asia yaitu Jepang, ada juga patung dengan tinggi yang sama yaitu Daikanan of Kita. Patung yang berada di Miyako Park, Hokkaido, Jepang ini dibuka di tahun 1989 setelah dibangun sejak 1975. Pada saat pembukaannya, patung ini menjadi yang tertinggi di dunia hingga tahun 1991. Baik, masih dari Asia Tenggara, sekarang kita pindah ke Thailand. Tempat produksi iklan tergokil ini punya patung Great Buddha Thailand yang dibuat pada tahun 1990. Pengerjaannya memakan waktu hingga 18 tahun dan baru dibuka di tahun 2008 di Provinsi Ang Thong. Tinggi dari patung ini mencapai 92 meter dan menyabet gelar sebagai salah satu patung Buddha tertinggi di dunia. Dari segi biaya, pemerintah setempat setidaknya menghabiskan 104 juta baht atau sekitar 45 miliar rupiah. Nah, dari tampilan, patung ini memang mencolok dengan warna emas serta cara duduk Marawijaya yang terkenal. Kalau kamu ke Thailand, gak boleh lupa foto di sini. Pindah ke Cina, sekarang ada patung Guisan Guanyin. Patung ini juga gak kalah mencolok dari patung lainnya. Selain ukurannya yang sangat menakjubkan dengan tinggi 99 meter, desain dari patung ini juga nggak kalah mencoloknya. Yakni mengambil bentuk dari Dewi Belas Kasih Guanyin dengan 11 muka dan 100 tangan. Dari segi konstruksinya, patung ini selesai pada tahun 2009 dengan biaya sekitar 260 juta yuan atau sekitar 591 miliar rupiah.
Wow, ngeri juga nih ongkosnya udah 0,5 triliun aja ya. Kalau kamu punya duit segini mau diapain? Buat patung juga? Dari Cina sekarang kita pindah ke Indonesia untuk ngebahas patung Garuda Wisnu Kencana. Dalam pembangunannya, patung ikonik di Bali ini melibatkan begitu banyak orang. Dalam sebuah laporan disebutkan kalau ada 1.000 orang yang turut andil dalam pembangunan patung GWK yang dikerjakan selama 28 tahun. Lama pengerjaan dari GWK disebabkan polemik berkepanjangan yang terjadi setelah disetujui pada tahun 1990 oleh Presiden Soeharto. Namun karena krisis moneter di 1998, patung ini baru meletakkan batu pertamanya di tahun 2013 dan selesai di tahun 2018. Bentuk dari patung ini menggambarkan Dewa Wisnu yang mengendarai Garuda. Dalam mitologi Hindu, Dewa Wisnu adalah dewa pelindung yang mengendarai Garuda. Secara kebetulan, Garuda emang menjadi lambang negara kita. Nah, secara ukuran, patung ini memiliki berat 4.000 ton dengan tinggi mencapai 121 meter dan lebar 63 meter. Dalam pembangunannya, patung ini setidaknya menghabiskan dana sekitar 450 miliar rupiah. Oke, berikutnya kita pindah ke India untuk berkunjung ke patung yang bernama Statue of Belief. Patung ini mengambil bentuk Dewa Siwa, dewa tertinggi dalam kepercayaan Hindu yang jadi agama paling banyak dianut di India. Tinggi dari patung ini gak main-main, yaitu 106 meter dan diresmikan pada tahun 2020. Soal uang yang dihabiskan, patung ini sih ngabisin duit super fantastis, yaitu 410 juta US dollar atau sekitar 5,8 triliun rupiah. Pengeluaran dana fantastis ini emang mencolok karena kondisi India sekarang yang gak stabil di bidang ekonomi akibat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Banyak yang bilang kalau uang ini masih bisa digunakan untuk berbagai hal daripada buat patung doang. Akhirnya kita sampai nih di patung tertinggi yang ada di dunia sekarang, yaitu Statue of Unity yang berada di India. Gak main-main, patung ini tuh memiliki tinggi sekitar 182 meter dan dinobatkan jadi patung tertinggi pada tahun 2018 kemarin. Dengan tinggi fantastis tadi, patung ini ngabisin dana mencapai 422 juta US dollar atau sekitar 6 triliun rupiah. Secara bentuk, patung ini membentuk pria berdiri tegak yang menggambarkan sosok Sardar Vallabhbhai Patel, Perdana Menteri pertama India yang menjabat di tahun 1947 hingga 1950. Sosoknya dipilih sebagai patung ini karena dianggap menjadi bapak bangsa pemersatu India yang dulunya terpecah belah. Wah, keren juga ya India punya patung bapak bangsa. Kira-kira kalau di Indonesia siapa yang pantas dijadikan patung pemersatu bangsa? Patung bapak bangsa? Coba deh komen pendapat kamu di bawah.